Seorang pria sedang berjalan santai di taman. Dia melihat ada seorang bocah yang sedang duduk dan memegang seekor anjing. Tertarik karena anjing itu tampak lucu, pria itu bertanya, "Hai, apa anjingmu menggigit orang asing?" Bocah itu menoleh dan menjawab, "Tidak, anjingku jinak dan tidak menggigit orang asing." Merasa safe dan antusias, pria itu mendekati si anjing dan ingin membelai kepalanya. Namun, tiba-tiba anjing itu marah dan menggigit tangan pria itu. Kaget dan syok, pria itu protes kepada bocah tadi. "Katamu, anjingmu jinak dan tidak menggigit orang asing. Bohong ya kamu." Sambil membelai anjing tadi, dengan santai bocah itu menjawab, "Aku tidak bohong. Kau bertanya apakah anjingku menggigit orang asing? Tentu tidak. Anjingku sangat jinak dan sekarang sedang berada di rumah. Yang ini, yang tadi menggigit tanganmu, bukan anjingku." Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa kita sadari, kita menggunakan asumsi sebagai dasar kita dalam membuat keputusan atau mengambil langkah. Pertanyaannya, kenapa kita punya kecenderungan untuk menggunakan asumsi sebagai dasar kita dalam mengambil keputusan atau dasar kita untuk membuat sebuah tindakan? Jawabannya adalah karena membuat sebuah asumsi itu adalah sangat mudah. Yang diperlukan adalah kumpulan dari penggalan-penggalan data atau informasi yang tidak lengkap, yang ditunjang dengan ketidakinginan kita atau ketidakmauan kita untuk melengkapinya. Mungkin dengan bertanya, mungkin dengan mengumpulkan informasi tambahan, mungkin dengan melakukan survei ataupun riset. Tapi yang terjadi, kita lebih memilih untuk mencoba mengisi kekosongan data tadi, mencoba mengisi kekosongan informasi tadi berdasarkan mungkin pengalaman masa lalu kita, mungkin dari apa yang kita dengar dari orang. Hasilnya adalah kita seolah-olah sedang menghubungkan antara satu data dengan data lainnya, atau satu informasi dengan informasi lainnya yang sebenarnya tidak punya korelasi sama sekali. Dampak fatalnya adalah keputusan yang keliru dan langkah yang salah yang kita ambil. Tidak selalu dalam hal-hal besar, seringkali dalam hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya, saya tidak mau mendekati wanita itu. Dia cantik sekali. Biasanya wanita yang cantik itu sudah ada yang punya. Loh, mana tahu wanita itu masih jomblo, tapi dia sudah ada yang punya karena Anda berasumsi demikian. Atau saya tidak mau mendekati beliau itu sebagai prospek customer saya, karena dari pengalaman saya, orang dengan penampilan seperti itu biasanya sombong dan judes, tidak mudah untuk didekati. Bagaimana Anda tahu jika ternyata dia jadi customer besar Anda, customer loyal Anda, dan Anda hanya dibatasi oleh karena asumsi yang keliru? Atau saya enggan memberikan pendapat pada pimpinan saya karena dari kata-kata orang. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti itu biasanya sangat sulit dalam menerima pendapat. Mungkin saja pendapat Anda yang akan dipakai olehnya, tapi tidak pernah terpakai karena Anda berasumsi bahwa yang bersangkutan tidak akan pernah mau menerima pendapat Anda. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang kita putuskan atau kita lakukan hanya berdasarkan asumsi. Kenapa? Seperti yang tadi sudah kita katakan, karena membuat asumsi itu sangat mudah, bagaikan jalan pintas bagi setiap pertanyaan atau tantangan yang sedang kita hadapi. Bukan saja oleh kita sebagai individu, namun kisah berikut ini menunjukkan bahwa suatu korporasi atau suatu perusahaan besar pun bisa saja keliru, bisa saja jatuh, bisa saja salah dalam mengambil langkah atau keputusan hanya karena keputusan tadi atau langkah tadi didasari oleh sebuah asumsi, bukan pada data atau informasi yang akurat. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu berikut ini. Pada tahun 2014, Amazon melalui CEO-nya Jeff Bezos dengan bangga mengumumkan lahirnya Amazon Fire Phone. Namun hanya dalam waktu singkat, yakni kurang lebih 1 tahun, Amazon Fire Phone pun berubah menjadi Amazon Fail Phone, yang diakhiri dengan dihentikannya semua penjualan produk ini. Setelah dianalisa, inilah beberapa penyebab utama yang menyebabkan kegagalan produk ini. Yang pertama, Amazon merasa bahwa customer akan tertarik dengan produk Amazon Fire Phone dan akan rela menggelontorkan banyak uang untuk mendapatkannya dengan harga premium. Faktanya, calon customer yang belum pernah memakai smartphone lebih memilih memakai smartphone dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan premium customer dan customer yang sudah pernah menggunakan smartphone sebelumnya
tidak ingin menggantikan kenyamanan yang sudah mereka dapatkan dari smartphone yang berbasis Android dan iOS. Karena menurut mereka banyak sekali hal-hal yang dipandang kurang, seperti bodi handphone yang ringkih dan umur baterai yang mengecewakan dari Amazon Fire Phone. Yang kedua, Amazon berpikir bahwa dengan lahirnya Fire Phone, maka perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi akan berbondong-bondong datang menawarkan aplikasinya pada Amazon. Faktanya, para pembuat aplikasi sudah merasa lebih nyaman melayani dan menyediakan aplikasi buatan mereka kepada dua pemain lama yang sudah begitu lama mendominasi, yakni iOS dan Android. Hasilnya, Amazon Fire Phone hanya bergantung pada aplikasi bawaan dari Amazon yang tentunya sangat terbatas dan tidak menarik bagi calon customer. Yang ketiga, Amazon berpikir bahwa pelanggan ingin kenyamanan berbelanja pada web Amazon dengan menggunakan smartphone. Namun fakta yang luput dari perhatian mereka adalah karena Amazon saat itu berbentuk web store, ternyata customer masih merasa lebih nyaman berbelanja pada web store dengan menggunakan perangkat komputer atau PC. Dari ketiga hal ini dapat dilihat bahwa ketiganya adalah keputusan-keputusan keliru yang diambil tidak berdasar pada penelusuran fakta yang akurat, melainkan pada asumsi. Raksasa seperti Amazon pun bisa berantakan rencananya hanya karena sesuatu yang namanya asumsi. Maka hati-hatilah dalam berasumsi. So sobat, jangan malu bertanya, jangan enggan bertanya, jangan malas mengumpulkan informasi tambahan, sehingga kita tidak akan menggantungkan diri kita dalam membuat keputusan hanya berdasarkan pada asumsi. Sebab asumsi yang keliru dampaknya adalah keputusan dan langkah yang keliru yang pada akhirnya merugikan kita sendiri atau orang di sekitar kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya, di-like, di-share, dan juga di-komen. Jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial pada video saya berikutnya, and I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.